Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatharani Layalia Savana, Siti Nurhayati, Nara Aditya, dan M. Fatur Rahman akan mempresentasikan dengan bertema isu kebangsaan keberagaman yang toleran. Perkenalkan, nama saya Nara Aditya dari kelompok 5 dari kelas F Regular Management. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Isu Kebangsaan Keberagaman yang Toleran. Tujuan kelompok saya menjelaskan tentang isu kebangsaan keberagaman yang toleran, yaitu menjelaskan apa arti toleransi, mengetahui apa saja contoh toleransi beragama. 3. Menjelaskan bagaimana toleransi umat beragama di Indonesia dan mengetahui contoh beragama dalam kehidupan nyata, dan juga menjelaskan bagaimana upaya mewujudkan kerukunan umat. Multikultural ini penting dilakukan untuk mengarahkan anak didik bersikap toleran terhadap masyarakat yang beragam. Pemerintah menyusun kurikulum mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan memasukkan materi Bhinneka Tunggal Ika agar peserta didik dapat belajar menghargai perbedaan sejak dini. Besarnya sikap toleransi dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mengharuskan tiap individu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Penanaman rasa toleransi untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika ditanamkan pada anak sejak usia dini melalui pendidikan berbasis multikultural. Jadi, kehidupan masyarakat Indonesia yang menjemuk harus ada sikap toleransi. Salah satu hal yang dapat dijadikan solusi untuk memecahkan permasalahan masyarakat Indonesia yang menjemuk adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ungkapan yang menggambarkan masyarakat Indonesia majemuk dan heterogen. Bhinneka Tunggal Ika menekankan aspek persatuan dalam segala hal bidang tanpa membedakan. Terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika tidak lepas dari kesadaran masyarakat akan hidup berdampingan dan memahami makna Bhinneka Tunggal Ika agar menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu penyumbang kontribusi dalam keberagaman di Indonesia adalah agama. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Agama terpusat pada Tuhan dan Dewa sebagai ukuran untuk menentukan yang tak boleh diabaikan. Agama merupakan hal yang penting di Indonesia. Terbukti dengan adanya berbagai agama yang diakui di Indonesia, diskriminasi tidak terjadi begitu saja. Namun ada beberapa faktor penyebabnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya diskriminasi adalah persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, tekanan, dan intimidasi dari kelompok yang dominan, ketidakberdayaan masyarakat kecil atas intimidasi yang mereka dapatkan. Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan modal yang sangat menentukan terwujudnya sebuah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Segala bentuk kesenjangan harus didekatkan, segala keanekaragaman dipandang sebagai kekayaan bangsa milik bersama. Kemajemukan masyarakat seharusnya dapat menjadikan rakyat Indonesia hidup dalam keharmonisan, namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Secara relatif, sering terjadi konflik antara kelompok satu sama lain. Realitas ini harus diterima dengan sikap keterbukaan dan kedewasaan agar konflik tersebut tidak menggoyahkan persatuan Indonesia. Bab 1. Sikap saling menghargai terhadap kemajemukan masyarakat merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat modern yang demokratis. Masyarakat majemuk memiliki kedudukan yang setara, tidak ada prioritas antar suku, ras, etnis maupun agama. Walaupun mereka memiliki budaya dan aspirasi yang berbeda-beda, manusia dikodratkan menjadi makhluk yang harmoni. Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat seharusnya menjadi alasan untuk menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Baik, pada bab selanjutnya yaitu landasan apa saja yang ada dalam toleransi di Indonesia. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari toleransi sendiri.
Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerantia, dan berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Dengan kata lain, toleransi merupakan satu sikap untuk memberikan sepenuhnya kepada orang lain agar bebas menyampaikan pendapat, kendati pun pendapatnya belum tentu benar atau berbeda. Dalam Islam, toleransi diistilahkan dengan kata as-samahah. Menurut Syekh Salim bin Id al-Hilali, as-samanah dapat diartikan 1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan. 2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. Yang ketiga, kelemah lembutan karena kemudahan. Yang keempat, rendah hati dan mudah dalam menjalankan hubungan sosial tanpa penipuan dan kelalaian. Dan yang terakhir yaitu puncak tertinggi budi pekerti. Baik, menurut M. Nurgufon, toleransi beragama adalah kesadaran seseorang untuk menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang bagi pelaksanaan, kebiasaan, perilaku, dan praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik. Menurut Krasam, toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus memberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama atau mempunyai akidah yang dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut dan diyakininya. Menurut Kholida, toleransi beragama merupakan sikap saling menghargai antar keyakinan atau agama yang berbeda. Dan menurut Nur Hidayat, toleransi beragama adalah menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain dengan tidak mencampuri urusan masing-masing. Kita dapat menyimpulkan bahwa toleransi beragama adalah sikap menghormati, menghargai terhadap kepercayaan atau agama yang berbeda, dan tidak mencampuri urusan masing-masing dalam rangka membangun kehidupan bersama serta hubungan sosial yang lebih baik. Toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang telah mempunyai keyakinan kemudian pindah atau merubah keyakinannya untuk mengikuti dan berbaur dengan keyakinan atau kepribadian agama lainnya atau sinkretisme. Tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama atau kepercayaan, melainkan bahwa ia tetap pada satu keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar keyakinan orang lain sehingga dalam dirinya terdapat kebenaran yang diyakininya sendiri, menurut suara hatinya sendiri, dan tidak diperoleh atas dasar paksaan orang lain atau diperoleh dari pemberian orang lain. Selanjutnya yaitu ada dua tipe toleransi beragama. Yang pertama, toleransi beragama pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Yang kedua, toleransi beragama aktif, yakni toleransi yang melibatkan diri dengan orang lain di tengah perbedaan dalam keberagamaan. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keberagaman. Dalam agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu hubungan secara vertikal, hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan pribadi dengan kholiknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagai yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan yang dilaksanakan secara individual tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah atau sholat dalam Islam. Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya sebatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan satu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang
yang tidak beragama dalam bentuk kerjasama, dalam masalah-masalah masyarakat atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti ini, berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama. Baik, selanjutnya yaitu landasan dalam toleransi beragama. Ajaran Islam menganjurkan untuk selalu bekerja sama dengan orang lain dan saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan umat beragama, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Bentuk universalisme Islam digambarkan pada ketidakadaannya paksaan bagi manusia dalam memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghormati agama lain. Konsep dan pemahaman toleransi beragama seperti didukung oleh dalil nakli, teks wahyu, akal, dan kenyataan. Landasan toleransi dalam ayat Al-Quran yaitu yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, la infisama laha, wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada ayat ini dijelaskan bahwa tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Allah menghendaki agar orang yang masuk Islam secara sukarela, ikhlas, dan tanpa paksaan. Inilah yang menyebabkan keislaman seseorang dikatakan efektif. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam disiarkan dengan pedang atau kekerasan adalah tidak benar dan bertentangan dengan kenyataan sejarah. Orang yang memilih agama Islam sebagai agamanya adalah bagaikan orang yang telah mendapatkan pegangan yang kuat dan kokoh, yang tidak dikhawatirkan akan putus. Berkaitan dengan misi dakwah, tugas kita hanyalah menyampaikan saja dan tidak diperkenankan memaksa objek dakwah untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, karena hal itu menjadi urusan Allah. Landasan toleransi yang kedua yaitu berada dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki yaitu Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa, dan menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan saling untuk mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan tolong-menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihat kesombongan dan keturunan, kepangkatan, atau kekayaan, karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Landasan toleransi yang ketiga yaitu Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamamu. Surat ini turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah.
Tema utama uraiannya adalah pembedaan secara jelas antara keislaman dan kekufuran, sekaligus meletakkan dasar utama bagi terciptanya kerukunan antar pemeluk atau kepercayaan yang intinya adalah mempersilahkan masing-masing melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya tanpa saling mengganggu. Tujuannya adalah menciptakan hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat plural tanpa penyatuan atau pencampuran bauran ajaran agama-agama lain. Pokok-pokok isinya pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan tidak ada toleransi dalam iman dan ibadah kepada Allah. Dalam ayat 1-2, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah, karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau menjelma dalam suatu bentuk-bentuk lain yang mereka dakwahkan. Sedang Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang tiada ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri. Akal tidak sanggup menerka bagaimana dia, tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa, tidak memerlukan perantara dan tidak pula memerlukan penghubung. Dalam ayat 3 selanjutnya Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwakan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Dalam ayat 4 dan ayat 5, sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan tersebut di atas. Lagi pula, ibadah Nabi hanya untuk Allah saja, sedangkan ibadah mereka bercampur dengan kelalaian dari Allah. Maka dengan demikian itu tidak dinamakan ibadah. Baik, selanjutnya yaitu ayat 6 dijelaskan bahwa untukmu agamamu yang batil dan kamu pertahankan dengan kesombongan dan kerusuhan. Dan untuklah agamaku yang benar, yaitu agama yang ditunjukkan oleh Tuhanku. Aku tidak akan mencari dan menginginkan selainnya. Dan sesungguhnya kalian akan terus-menerus jalan yang salah, sedangkan aku akan tetap di atas petunjuk yang benar. Baik, beberapa ayat Al-Quran tadi menerangkan ungkapan yang sangat tegas dan gamblang mengenai pandangan Islam terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang merupakan ciri kebebasan manusia yang paling utama. Kebebasan merupakan hak asasi manusia yang nomor satu. Tanpanya manusia bukan lagi manusia. B. Contoh toleransi beragama. Lukman Surya Saputra dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP atau MTS kelas 7 menyebutkan dalam kehidupan berbangsa, kita harus saling menghormati satu sama lain, baik itu dalam hal perbedaan suku, ras, maupun agama. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Ketiga, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Yang keempat, perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama tersebut harus kita laksanakan, tidak hanya di lingkungan keluarga namun juga di sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang menjadi dasar untuk hidup saling berdampingan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang ketiga, atau disebut toleransi umat beragama Indonesia.
Toleransi terhadap agama lain adalah menjadi dasar untuk hidup saling berdampingan dalam kehidupan berbangsa. Nilai toleransi dan saling menghargai satu sama lain telah menjadi nilai moral yang sudah tertanam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam adat, budaya, dan juga agama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama. Agama tersebut ialah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia kaya akan budayanya dan tertanamnya karakter bangsa Indonesia untuk saling menghormati. Negara Indonesia juga memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk dan mengamalkan ajaran masing-masing agamanya. Seperti yang tertulis pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia memberikan kebebasan penuh bagi warganya untuk memilih agamanya masing-masing. Maka sudah seharusnya tingkat toleransi kita sebagai warga negara harus tinggi agar bisa menyesuaikan hak bebas tersebut. Kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya Indonesia, sudah pasti tidak jauh dari sikap toleransi. Dilansir dalam data Badan Pusat Statistik atau disebut BPS, Indonesia mempunyai 633 kelompok suku besar atau 1.340 suku bangsa. Melihat banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia, tentu nilai saling menghormati dan toleransi sudah pasti menjadi sesuatu nilai yang harus diamalkan untuk hidup bernegara. D. Toleransi umat beragama dalam kehidupan nyata. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai keyakinan suku, ras, hingga warna kulit. Berikut ini kumpulan contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipraktikkan. Toleransi di lingkungan keluarga. Saling menyayangi antar anggota keluarga di rumah. Yang kedua, anak-anak harus berbakti pada kedua orang tua di rumah. Yang ketiga, menghargai pendapat dan pemikiran dari anggota keluarga lain. Keempat, menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Misalnya adik menghormati kakak dan anak menghormati orang tua. Yang kelima, peran dalam keluarga dengan baik. Keenam, saling membantu antar anggota keluarga jika ada yang kesusahan. Yang ketujuh, menghargai pendidikan moral dan agama pada anak-anak di rumah sejak kecil. Yang kedelapan, tidak memaksakan keinginan pada anggota keluarga lain. Kedelapan, menghargai anggota keluarga yang berbeda agama dan kepercayaan. Dan yang kesembilan, orang tua harus perhatian dan menyayangi anak-anaknya. Di sini ada toleransi di lingkungan pendidikan. Yang pertama, tidak memilih teman berdasarkan agama dan sukunya. Yang kedua, sekolah memberi pendidikan agama sesuai agama tiap-tiap siswa. Yang ketiga, berbuat baik kepada semua teman tanpa terkecuali. Yang keempat, tiap siswa diperbolehkan untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Yang kelima, menghormati teman agama lain yang berdoa atau beribadah. Yang keenam, tidak mengolok-olok siswa lain yang berbeda agama atau sukunya. Yang ketujuh, menghormati guru dan tenaga didik lain yang lebih tua. Yang kedelapan, memberi waktu bagi siswa untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dan menjenguk teman yang sedang sakit. Toleransi di lingkungan masyarakat. Berbuat baik kepada tetangga tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya. Yang kedua, ikut serta dalam kerja bakti desa secara rutin. Yang ketiga, menghormati orang dari agama lain yang sedang beribadah. Yang keempat, menghargai pendapat warga lain untuk berlainan ketika mengadakan rapat atau musyawarah. Yang kelima, memberi bantuan terhadap korban bencana alam yang sedang membutuhkan tanpa melihat latar belakang agamanya. Tidak mengganggu peribadatan agama lain. Menghormati adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Bersikap sopan santun pada warga lain yang lebih tua. Tidak memancing konflik sara antar suku atau agama. Senantiasa menjaga kerukunan dan menjalankan dan mematuhi aturan yang diterapkan di lingkungan masyarakat.
upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. 1. Tri kerukunan umat beragama. Menyadari fakta kemajemukan Indonesia itu, pemerintah telah merancang konsep tri kerukunan umat beragama Indonesia pada era tahun 1970-an. Tri kerukunan umat beragama tersebut ialah kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tujuan utama dicanangkannya Tri kerukunan umat beragama di Indonesia adalah agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, sekalipun banyak perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tidak terjadi pengekangan atau pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Pada gilirannya, dengan tercipta tri kerukunan itu akan lebih memantapkan stabilitas nasional dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, kerukunan intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama bisa melahirkan konflik di dalam tubuh suatu agama itu sendiri. Perbedaan mazhab adalah salah satu perbedaan yang nampak nyata. Kemudian lahir pula perbedaan ormas keagamaan. Sebab pendiri mazhab sendiri tidak pernah mengklaim bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Justru para pengikut mazhablah yang selalu bersikap fanatisme buta, meskipun kadanglah tanpa dasar berpijak yang kokoh. Sikap-sikap seperti inilah yang harus benar-benar disadari oleh masing-masing individu di antar umat untuk dirubah secara perlahan dengan cara memperbanyak mendengar, melihat, belajar, mengamati, dan mendiskusi dengan kelompok atau mazhab lain. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Konsep kedua ini mengandung makna kehidupan beragama yang tentram, harmonis, rukun, dan damai antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak ada sikap saling curiga, tetapi selalu menghormati agama masing-masing. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya. Semaksimal mungkin menghindari kecenderungan konflik karena perbedaan agama. Semua lapisan masyarakat bersama-sama menciptakan suasana hidup yang rukun, damai, tentram, dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, ada 4 pilar pokok yang sudah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai-nilai perekat bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat nilai tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai tersebut dipegang teguh secara konsekuen oleh masing-masing warga negara. Di muka telah dijelaskan mengenai bagaimana seharusnya kita bergaul dengan sesama saudara seagama dan bagaimana pula sikap kita terhadap umat agama yang berbeda. Perlu disadari bahwa hidup dan kehidupan dunia senantiasa bersikap majemuk. Tidak mungkin setiap orang akan memiliki pandangan yang sama terhadap suatu masalah, termasuk dalam hal beragama. Kepada saudara yang tidak seiman tetap ada kewajiban yang mesti ditunaikan dan dijaga, yaitu kehormatannya, harta bendanya, serta hak-hak privasinya sepanjang mereka tidak mengganggu akidah dan pelaksanaan ibadah kita. Mereka berhak untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, indah, dan aman bagi setiap anggota masyarakat di lingkungannya. Negara kita berpenduduk jutaan jiwa dengan memeluk berbagai agama sebagaimana terjadi hampir di setiap negara. Ada yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan lain-lainnya. Bahkan berbagai peraturan tentang kerukunan umat beragama. Ada 4 pokok masalah yang diatur dalam peraturan-peraturan itu. Yang pertama, pendirian rumah ibadah. Yang kedua, penyiaran agama. Yang ketiga, bantuan keagamaan dari luar negeri. Dan yang keempat, tenaga asing di bidang keagamaan.
Tidak ada halangan bagi orang mukmin maupun sesama pemeluk agama untuk tidak mentaati pemerintah. Negara Kesatuan Republik Indonesia memang bukan negara agama, artinya negara tidak mendasarkan kehidupan kenegaraannya pada satu agama atau teokratis. Tetapi pemerintah berkewajiban melayani dan menyediakan kemudahan-kemudahan bagi agama-agama Islam, Kristen Protestan, Katolik Hindu, dan Buddha serta memikul tugas kerukunan hidup umat beragama. Kepada pemeluk suatu agama dipersilakan masing-masing untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu secara khidmat dan khusyuk. Dan bagi pemeluk agama yang lain tidak menanggungnya atau mencampurinya, juga jangan memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Suatu hal yang juga perlu mendapatkan perhatian dan kehati-hatian serta kewaspadaan terutama oleh para pemuka tiap-tiap pemuka agama, yaitu dalam rangka memperingati hari-hari besar agama, hendaklah hanya melibatkan pemeluk agama yang bersangkutan saja. Jangan sampai pemeluk agama lain ikut dilibatkan. Hal yang demikian bertentangan dengan semangat kerukunan umat beragama itu sendiri. Jadi misalnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Natal, Waisak, Nyepi, dan sebagainya. Semua peringatan-peringatan itu hanya diikuti oleh pemeluk agama yang bersangkutan saja agar tidak menimbulkan keresahan hidup berdampingan, tidak campur aduk satu sama lain. Dengan demikian yang harus rukun itu umat beragamanya dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bukan ajaran agamanya. Oleh karena itu pemerintah selaku pembuat kebijakan berupaya mengakomodir kepentingan setiap penganut agama dengan mengeluarkan Undang Dasar 1945 Bab 9 Pasal 19 Ayat 1 menyiratkan bahwa agama dan syariat agama dihormati dan didudukan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara, dan setiap pemeluk agama bebas menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Bangsa Indonesia sejak dahulu kala dikenal sebagai bangsa yang religius, atau tepatnya berbagai bangsa yang beriman kepada Tuhan. Meski pengamalan syariat agama dalam kehidupan sehari-hari belum intensif, namun dalam praktik kehidupan sosial dan kenegaraan sulit dipisahkan dari pengaruh nilai-nilai dan norma keagamaan. Bahkan dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dalam sektor agama, termasuk salah satu modal dasar, yakni modal rohaniah dan mental. Hal ini dapat dibuktikan mengenai pengaruh agama dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat besar, yaitu sentuhan yang pengaruhnya tampak dirasakan memberi bekas yang mendalam pada corak kehidupan Indonesia. Bahkan ketahanan nasional juga harus berangkat dengan dukungan umat beragama. Artinya bagaimana agar kaum beragama mempunyai kemampuan dan gairah untuk tampil dan kreatif membina dan meningkatkan ketahanan nasional khususnya, dan pembinaan sosial budaya pada umumnya, sehingga nilai-nilai agama dan peranan umat beragama benar-benar dirasakan dan mempengaruhi pertumbuhan masyarakat. Yang ketiga, peranan pemerintah dalam toleransi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pemerintah pada tanggal 3 Januari tahun 1946, menetapkan berdirinya Departemen Agama RI dengan tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam bidang agama. Penyelenggaraan tugas pokok Departemen Agama itu diantara lain berbentuk bimbingan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kehidupan beragama, sama sekali tidak mencampuri masalah akidah dan kehidupan inter masing-masing agama dan pemeluknya. Namun pemerintah perlu mengatur kehidupan ekstern mereka, yaitu dalam hubungan kenegaraan dan kehidupan antar pemeluk agama yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, toleransi adalah sikap memberikan kemudahan, berlapang dada, dan menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Islam merupakan agama yang menjadikan sikap toleransi sebagai bagian yang terpenting. Sikap ini lebih banyak teraplikasikan dalam wilayah interaksi sosial, bagaimana yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Sikap toleransi dalam beragama adalah menghargai keyakinan agama lain,
dengan tidak bersikap meyakinkan keyakinan agama lain dengan keyakinannya Islam itu sendiri. Berdasarkan penelitian kita, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah memiliki kemampuan yang cukup mengenai makna toleransi, dan masyarakat juga sudah mampu memahami perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama, sehingga mereka dapat menghindari perbuatan tersebut agar tidak jadi konflik antar umat beragama. Masyarakat juga sudah memahami sikap toleransi yang baik agar kerukunan antar umat beragama dapat tetap terjaga dengan baik. Kesadaran dalam menghargai perbedaan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mampu menyadari adanya perbedaan dalam beragama dengan saling menghargai perbedaan tersebut. Masing-masing umat beragama sudah menjalankan keyakinan agama yang dianut dengan sebaik, sehingga mereka sudah memahami perbedaan agama dan menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Harmonisasi antar umat beragama dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagian besar sudah mewujudkan sikap yang harmonis dengan menjalin komunikasi yang baik dengan sesama umat beragama dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Indikator pemahaman dalam melaksanakan kerukunan antar umat beragama dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mampu melaksanakan perintah agama sesuai dengan ajaran agama yang dengan cara menanamkan nilai-nilai ajaran agama yang dianut dalam keluarganya. Setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik, terutama dalam menjaga kerukunan, dengan melaksanakan nilai-nilai yang diajarkan oleh setiap agama yang dianut. Yang terakhir adalah saran. Dari kesimpulan yang telah saya paparkan, maka terdapat beberapa saran yang dapat menyangkut penelitian ini, seperti yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap toleransi antar umat beragama. Masyarakat harus menggali pengetahuan tentang toleransi antar umat beragama agar lebih memahami bagaimana perbuatan-perbuatan baik dan dapat menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Dan saran yang kedua adalah kesadaran dalam menghargai perbedaan. Masyarakat harus lebih menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara multikultural, sehingga masyarakat juga harus saling menghargai perbedaan yang ada agar tercipta kehidupan yang baik dan rukun. Saran yang ketiga adalah harmonisasi antar umat beragama. Masyarakat harus menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dan saling tolong-menolong apabila ada yang kesusahan agar tercipta suasana yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Saran yang keempat adalah pemahaman dalam melaksanakan kerukunan antar umat beragama. Masyarakat harus menggali dan lebih memahami lagi mengenai konsep kerukunan agar dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saran yang kelima adalah sikap toleransi. Dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam beragama, harus sangat dijunjung tinggi karena tanpa sikap toleransi akan menimbulkan konflik. Saran yang keenam, dalam toleransi beragama, akidah merupakan hal yang sangat prinsipal, dan toleransi dalam beragama memiliki batas-batas tertentu. Tidak semua hal bisa saling melebur dengan keyakinannya. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila ada tindakan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.